Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Seneng banget rasanya kita bisa ketemu lagi buat ngebahas sesuatu yang super penting, yaitu hikmah dan amaliyah di bulan Rajab. Nah, pembahasan kita kali ini spesial banget karena kita akan dibimbing langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Modern Zikir Al-Fat, Kyai Haji M. Fajar Laksana. Yuk, kita sama-sama cari tahu gimana caranya bulan ini bisa jadi persiapan terbaik kita menuju Ramadan. Oke, sebelum kita jauh-jauh ngebahas, saya mau nanya dulu deh. Kalian pasti sering banget kan dengar soal istimewanya bulan Rajab. Nah, coba jujur, apa sih yang pertama kali kepikiran sama kalian pas dengar kata bulan Rajab? Yuk kita cari tahu bareng-bareng jawabannya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Jadi, kunci keistimewaan bulan Rajab itu ada di statusnya. Dia ini adalah salah satu dari 4 bulan suci dalam Islam, atau yang sering kita sebut bulan haram. Dan ini bukan status kaleng-kaleng loh. Ini bukan kata saya atau kata siapa-siapa, tapi ini ditegaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran Surat At-Taubah ayat 36. Kita bisa lihat di sini, Allah sendiri yang menetapkan bahwa dari 12 bulan yang ada, 4 diantaranya itu dimuliakan. Ini nunjukin betapa spesialnya bulan-bulan ini. Jadi, 4 bulan haram itu apa aja sih? Nah, ini dia daftarnya. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kalau teman-teman perhatikan, Rajab ini satu-satunya bulan haram yang letaknya sendirian, kepisah dari 3 lainnya yang berurutan. Unik banget kan? Terus apa sih artinya bulan haram itu? Nah, ini nih poin paling pentingnya. Di bulan-bulan ini, setiap amal baik yang kita kerjain, pahalanya itu dilipat gandakan sama Allah. Keren kan? Tapi, ada tapinya nih. Di saat yang sama, setiap perbuatan dosa yang kita lakukan, balasannya juga jadi lebih besar. Jadi bulan ini tuh waktunya buat kita gaspol kebaikan dan ngerem total semua keburukan. Oke, karena pahalanya gede banget, pasti banyak yang mikir. Wah, kalau gitu amalan spesial apa nih yang harus dilakuin di bulan Rajab? Nah, disinilah sering banget terjadi salah paham. Yuk, kita luruskan bareng-bareng. Fokusnya itu bukan di amalan yang aneh-aneh atau yang baru, tapi justru di peningkatan kualitas. Pertanyaan ini nih yang paling sering muncul, iya kan? Banyak yang sibuk nyari-nyari ibadah yang katanya cuma ada di bulan Rajab. Siap dengerin jawabannya? Yap, bener banget. Jawabannya adalah para ulama menjelaskan bahwa tidak ada amalan ibadah yang khusus hanya untuk bulan Rajab. Kaget? Tunggu dulu. Justru disinilah letak keindahannya. Nah, coba deh lihat perbandingan di sini. Jadi mindset kita itu harus digeser. Daripada kita pusing-pusing nyari amalan baru yang mungkin nggak ada dasarnya, kita justru diajak untuk fokus memperbanyak dan ningkatin kualitas ibadah harian kita. Sholat sunnahnya ditambahin, puasanya dirutinin, sedekahnya digencarin, semuanya ditingkatkan. Sekarang, yuk kita lihat gambaran yang lebih besar. Rajab itu bukan cuma spesial sendirian. Dia ini ibarat gerbang pembuka. Gerbang untuk perjalanan spiritual kita selama 3 bulan ke depan menuju Sya'ban dan puncaknya di bulan suci Ramadan. Ketiganya ini satu paket, satu rangkaian yang nggak terpisahkan. Buktinya mana? Lihat deh doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ini. Beliau meminta berkah di bulan Rajab dan Sya'ban sebagai syarat untuk bisa sampai dan merasakan berkahnya Ramadan. Artinya apa? Artinya persiapan kita buat Ramadan itu mulainya bukan mepet-mepet nanti, tapi dari sekarang di bulan Rajab ini. Dan ada satu perumpamaan yang keren banget dari seorang ulama, Abu Bakar Al-Warraq Al-Balahi. Beliau bilang, Rajab itu ibarat bulan untuk menanam. Terus, Sya'ban itu bulan untuk menyiram tanaman kita. Dan Ramadan itu waktunya kita panen hasilnya. Keren banget kan analoginya? Apa yang kita tanam sekarang, itulah yang bakal kita tuai di bulan Ramadan. Oke, kalau Rajab waktunya menanam, terus benih kebaikan apa dong yang harus kita tanam? Nah, kita akan bahas nih starter pack ibadah yang bisa langsung kita mulai di bulan Rajab ini. Udah siap? Yuk kita mulai. Ini dia, 5 benih kebaikan utama yang bisa kita tanam. Semuanya adalah amalan yang udah kita kenal banget. Doa dan Al-Quran, zikir, puasa sunnah, sholat sunnah, sama infak dan sedekah. Yuk kita bedah satu persatu ya. Yang pertama, menanam benih Al-Quran dan doa. Kenapa ini yang pertama? Karena Al-Quran itu sendiri disebut oleh Allah dalam surat Sad ayat 29 sebagai kitab yang penuh berkah. Jadi membaca Al-Quran di bulan Rajab itu ibarat kita menanam sumber keberkahan langsung di dalam hati kita biar subur. Kedua, menanam pohon zikir.
Bayangin deh, setiap kalimat la ilaha illallah yang kita ucapin itu seperti kita lagi menanam satu bibit pohon di dalam hati. Kalau kita rajin berzikir di bulan Rajab, terus kita siram di bulan Sya'ban, wah, di bulan Ramadan nanti kita bisa panen buahnya yang banyak banget, kayak ampunan dosa, hati yang tenang, dan pertolongan dari Allah. Benih ketiga adalah puasa sunnah. Ingat ya, bukan puasa khusus Rajab, tapi puasa sunnah yang biasa kita lakukan, kayak Senin Kamis, puasa Daud, atau Ayamul Bid di tanggal 13, 14, 15. Ini latihan, biar nanti pas puasa wajib di bulan Ramadan, badan kita udah nggak kaget lagi dan ibadahnya jadi lebih berkualitas. Keempat, sholat sunnah. Coba deh, mulai sekarang kita biasain bangun malam buat sholat tahajud atau sholat sunnah lainnya. Ini tuh semacam training camp terbaik, jadi nanti pas bulan Ramadan tiba, sholat tarawih 20 rakaat pun nggak akan terasa berat, malah jadi momen yang kita tunggu-tunggu. Dan yang kelima, yang gak kalah penting, menanam benih infak dan sedekah. Di Al-Quran, Allah mengumpamakan sedekah itu seperti satu benih yang bisa menumbuhkan 7 tangkai. Nah, berinfak di bulan Rajab ini ibarat kita lagi menanam satu benih kebaikan itu. Dan lihat deh apa yang terjadi. Satu benih yang kita tanam sekarang, disiram di bulan Sya'ban, punya potensi untuk kita panen dengan ganjaran sampai 700 kali lipat di bulan Ramadan nanti. Masya Allah, kebayang nggak tuh? Luar biasa banget potensi kebaikan yang bisa kita raih. Jadi, setelah kita lihat semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Apakah kamu siap untuk panen pahala besar-besaran? Ingat, kuncinya ada di usaha kita di bulan Rajab ini. Apa yang kita lakukan sekarang akan sangat menentukan hasil panen kita di bulan Ramadan nanti. Biar benar-benar nempel di kepala, saya ulangi sekali lagi pesan intinya ya. Apa yang kamu tanam di bulan Rajab, itulah yang akan kamu panen di bulan Ramadan. Sesimpel itu rumusnya. Mau panen yang melimpah ruah, ya tanam benih kebaikan sebanyak-banyaknya dari sekarang. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan baik-baik. Setelah dengerin semua ini, benih kebaikan spesifik apa yang mau kamu tanam hari ini juga? Mungkin satu halaman Al-Quran? Atau 2 rakaat sholat duha? Atau mungkin sedekah Rp1.000? Mulailah dari yang kecil dan mulailah sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.